Nama besar seperti artis atau publik figur tidak serta-merta menjamin seseorang bisa masuk parlemen tanpa kendala. Buktinya, beberapa artis pencalonan, calon legislatif di bawah ini, berisiko tidak berhasil menjadi anggota dewan. Beberapa artis diperkirakan akan kesulitan masuk DPR RI pada pemilu 2024. Memang, perolehan suara mereka masih rendah, bahkan paling rendah di antara kawan-kawan satu partainya. Selain itu, bisa juga karena partai tersebut dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Senayan berdasarkan hasil quick count beberapa lembaga survei. Lantas, siapa saja caleg artis yang bakal gagal masuk Senayan? Berikut ini adalah daftar artis calon legislatif yang kesulitan lolos menjadi anggota DPR RI. Di urutan pertama ada Anisa Bahar. Setelah jor-joran kampanye di pemilu 2024, kini pedangdut Anisa Bahar hanya bisa pasrah dengan perolehan suaranya. Anisa Bahar menyadari peluangnya kecil untuk lolos menjadi anggota dewan. Anisa Bahar mengaku dirinya telah menghabiskan uang tabungannya hingga 5 miliar selama kampanye. Menyadari peluang untuk lolos ke Senayan semakin tipis, Anisa Bahar mulai mengalihkan fokusnya untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama masa kampanye. Anisa Bahar mengakui bahwa partisipasinya dalam kegiatan politik telah menyebabkan penurunan pendapatannya. Rencananya, Anisa Bahar akan bekerja keras setelah Idul Fitri. Saat ini, ia berencana untuk menggeluti usaha kecil-kecilan sebagai langkah awal untuk mengembalikan modal kampanye. Urutan kedua yaitu Giring Ganesa. Perolehan jumlah suara Giring Ganesa juga lumayan besar unggul dibandingkan sejumlah caleg lainnya dari Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Sampai saat ini, perolehan suara Giring mencapai 15.000 dengan data yang masuk baru sekitar 55%. Meski perolehan suaranya unggul atas sejumlah caleg lainnya, Giring terancam gagal dilantik menjadi anggota DPR karena PSI dikabarkan tidak lolos ambang batas parlemen. Urutan ketiga ada Helmi Yahya. Helmi Yahya diprediksi bakal kesulitan menjadi anggota DPR RI, walaupun meraih suara signifikan pada pemilu 2024 dalam hasil hitung suara sementara. Presenter kondang itu memang meraih suara yang cukup signifikan di daerah pemilihan Sumatera Selatan 1. Ia memperoleh suara sekitar 14 ribuan dari 6.626 TPS. Hanya saja, partai yang menaunginya yaitu Partai Solidaritas Indonesia diprediksi gagal ke parlemen. Perolehan suara PSI di pemilu 2024 berdasarkan quick count tak sampai 4% yang menjadi ambang batas partai lolos ke DPR. Sedangkan dalam catatan Real Count Sirekap, KPU, PSI tercatat hanya meraih suara nasional sebanyak 1.600.000-an atau hanya 2,51% saja. Urutan keempat yaitu Vicky Prasetyo. Pepatah sudah jatuh tertimpa tangga kini tengah dirasakan artis Vicky Prasetyo. Pasalnya, setelah gagal menjadi calon anggota legislatif DPR dan menghabiskan miliaran rupiah, Vicky kini dilaporkan seorang kontraktor bernama Omri V. Manurung di Polres Karawang, Jawa Barat. Ia dilaporkan karena dugaan penipuan atas proyek pembangunan arena olahraga dan konser yang dimilikinya di Karawang Barat. Vicky tidak membayar tagihan biaya pembangunan proyek tersebut, padahal tempat tersebut sudah rampung 50%. Atas penipuan yang diduga dilakukan Vicky, sang kontraktor mengalami kerugian hampir 2 miliar. Sementara itu, Vicky Prasetyo diketahui nyalek lewat Partai Perindo di pemilu 2024. Dengan Dapil Jawa Barat 6, Vicky memperoleh lebih dari 2.000 suara. Namun, suara tersebut diprediksi tak akan bisa membawa Vicky lolos ke Senayan. Hal ini lantaran suara Perindo jauh di bawah ambang batas yang ditentukan, yakni 4%. Di urutan kelima ada Yusuf Mansur. Salah satu figur publik dari kalangan penceramah yang turut nyaleg ialah Ustadz Yusuf Mansur. Ayah Wirda Mansur itu memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sejak tahun 2023. Yusuf Mansur mengatakan mendaftar caleg tidak lain untuk berpihak pada pedagang kecil. Keputusan sang penceramah itu tentu menuai banyak dukungan. Beliau pun berharap dia bisa menjalankan amanah dengan baik. Kendati begitu, harapan dan niat baik Ustadz
Yusuf Mansur tampaknya harus berbanding terbalik dengan keadaan. Bahkan, ia terancam gagal menuju Senayan. Ustadz yang dikenal dengan produk bisnisnya berupa PayTrend ini mendapatkan suara sebesar 1.290. Berbagai hal menjadi faktor Ustadz, Yusuf Mansur mendulang suara tidak terlalu tinggi, salah satunya faktor partai. Di urutan terakhir ada Dede Sunandar. Komedian Dede Sunandar maju sebagai caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bekasi melalui Perindo di pemilu 2024. Dede pun berkelakar soal kondisinya saat ini. Dia mengaku stres melihat kenyataan. Dede Sunandar melalui Perindo mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dengan daerah pemilihan Dapil Bekasi 5 yang meliputi Tarumajaya, Babelan, dan Muara Gembong. Namun, ternyata perolehan suara Dede Sunandar untuk pemilu 2024 ini tak seperti yang diharapkannya. Berdasarkan real count Komisi Pemilihan Umum, Dede hanya mendapat sekitar belasan suara. Padahal dia sampai menjual 2 mobilnya untuk modal kampanye.